Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu apa ya kira-kira? Sebelum saya membahas topiknya, saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Tiara Nurain Mahaju dari kelas B, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Maksud saya dalam membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa ini dengan dosen pengampu Bapak Santri Dr. Tinggi. Selamat menyaksikan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Teman-teman, jika kalian ditanya siapa Bapak Proklamator Indonesia, pasti kalian akan spontan menjawab Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang, pada tanggal 17 Agustus 1945, kedua tokoh besar ini menjadi figur sentral dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena itulah mereka dijuluki sebagai Bapak Proklamasi bangsa ini. Tetapi tahukah kalian, sebelum 1945 Indonesia merdeka, ada seorang tokoh dari timur Indonesia yang sudah lebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942. Siapakah dia? Nah, sosok itu adalah seorang pria dari Gorontalo bernama Nani Wartabone. Dan inilah kisah sang tokoh Nani Wartabone dalam memperjuangkan bangsa Indonesia di daerahnya Gorontalo dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nani Wartabone lahir pada 30 April 1907 di Desa Suwawa, Gorontalo. Ia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya bernama Jakira Wartabone dan ibunya bernama Sair Hamaoduto yang masih memiliki garis keturunan bangsawan Suwawa. Sejak kecil, Nani menunjukkan sifat disiplin dan kecintaannya pada rakyat kecil, terutama para petani. Berbicara soal pendidikan Nani Wartabone, ia menempuh pendidikan dari SD Suwawa, kemudian ke HIS, lalu melanjutkan ke Surabaya dan masuk LS. Setelah itu, ia belajar di Mulo Tondano sebelum akhirnya menamatkan pendidikan di Surabaya. Dan ketika di kota besar inilah, Nani menyaksikan ketidakadilan kolonial, mulai dari perlakuan guru-guru Belanda hingga perlakuan diskriminatif dari siswa-siswa keturunan Eropa, Cina, dan para pribumi yang berbeda kasta. Semua pengalaman itu membentuk rasa nasionalisme dalam dirinya. Di Surabaya pula, ia sering mendengarkan ceramah tokoh-tokoh nasionalis. Bahkan, ia berkesempatan tinggal di rumah Soekarno, membaca buku-buku politik, berdiskusi, dan menyerap pemikiran besar tentang kemerdekaan. Dari sinilah muncul tekad Nani, yaitu, aku harus membela bangsaku. Aku harus memulai perjuangan dari tanah kelahiranku, Gorontalo. Nah, teman-teman, masuk pada awal pergerakan Nani Wartabone di Gorontalo. Pada tahun 1931, sepulangnya ke kampung halaman, Nani Wartabone mendirikan Partindo, Partai Indonesia Raya Cabang Gorontalo, dan ia terpilih sebagai ketuanya. Gerakannya sering membuat Belanda gelisah, rapat umum dilarang, pertemuan dibatasi, dan bahkan Nani ditawari jabatan pegawai kolonial dengan gaji besar. Namun tawaran itu ia tolak mentah-mentah karena ia memiliki jalur non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Ketika Partindo dilarang pada 1933, Nani Wartabone tidak menyerah. Ia memindahkan perjuangannya ke organisasi sosial seperti Muhammadiyah yang ia gunakan sebagai sarana untuk
tetap membakar semangat kemerdekaan. Karena koneksi Nani Wartabone dengan berbagai organisasi nasionalis dari Jawa hingga Sumatera, Gorontalo berkembang menjadi daerah yang sadar politik, siap bangkit melawan penjajah kapanpun dibutuhkan. Ketika pada situasi menjelang perlawanan pada awal 1942, Belanda mulai panik menghadapi serangan Jepang. Banyak pasukan mereka ditarik mundur ke Poso, Sulawesi Tengah. Melihat pertahanan Belanda mulai rapuh, Nani Wartabone tahu saatnya telah tiba. Pada saat itu, ia mengumpulkan 575 pemuda di semua markas di kawasan hutan Mono Pinogu. Pada saat yang sama, Nani Wartabone mendapatkan kabar bahwa Belanda berencana membumi hanguskan Gorontalo sebelum Jepang tiba. Nani Wartabone tak tinggal diam. Ia turun ke desa-desa, menyuruh rakyat memengaruhi pasukan lokal, bahkan memberi peringatan keras kepada para pejabat Belanda. Hasilnya luar biasa. Pemuda Gorontalo, orang tua, tokoh adat, bahkan sebagian orang Minahasa bergabung dalam barisan perjuangan Nani Wartabone. Pada saat itu, Gorontalo bersatu dan peristiwa yang ditunggu-tunggu sudah tiba, yaitu Jumat 23 Januari 1942, hari yang kelak menjadi tonggak perjuangan rakyat Gorontalo. Pada pagi hari, pasukan Nani Wartabone bergerak cepat menyergap markas-markas Belanda. Para pejabat kolonial ditangkap tanpa banyak perlawanan, senjata mereka dilucuti. Kota Gorontalo kini berada dalam genggaman rakyat. Lalu momen yang paling bersejarah terjadi. Di depan kantor pos Gorontalo, untuk pertama kalinya berkibar tulisan Indonesia berparlemen. Dan di halaman kantor Presiden Belanda, Nani mengambil bendera Belanda, merobek bagian birunya sehingga tersisa merah dan putih. Lalu ia naikkan dengan penuh kebanggaan. Ribuan rakyat Gorontalo menyaksikan itu dengan haru. Dan saat di alun-alun kota Gorontalo, Nani Wartabone berdiri di hadapan rakyat. Lalu dengan suara lantang, ia memproklamasikan, mulai hari ini, 23 Januari 1942, Gorontalo bebas dari penjajahan. Kami berdiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka. 3 tahun sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, Gorontalo telah lebih dahulu menyatakan diri merdeka. Ini adalah bukti kuat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya muncul di Jawa, tetapi hidup di seluruh Nusantara. Pada dasarnya, masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat Hari Kemerdekaan Gorontalo 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat itu, negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis, tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Dalam buku Memori Gorontalo, Bapak Basri Amin menjelaskan bahwa peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo merupakan salah satu sejarah yang dinamakan sejarah mentalitas atau suatu jawaban keberanian pada zaman tersebut. Moral yang diserap yaitu suatu identitas seperti kebangsaan dan keindonesiaan. Inti dari peristiwa itu adalah kebebasan dari pemerintah kolonial Belanda. Itu dia kisah seorang tokoh besar dari timur Nusantara, sosok yang jauh sebelum 17 Agustus 1945 berani berdiri dan menyatakan Indonesia merdeka. Semoga perjuangan Nani Wartabone menjadi inspirasi bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil keberanian, persatuan, dan tekad yang tidak pernah padam. Berikut ini sumber beritanya diambil dari jurnal dan artikel. Hanya sampai di sini topiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.